إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، رب زدنا علما وارزقنا فهما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين إنك ولي ذلك والقادر عليه. Bapak Ibu, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa datang ke masjid guna melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Semoga sholat kita ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita gunakan waktu kita di pagi hari ini hingga Isya untuk memperdalam ilmu agama kita, khususnya yang berkaitan dengan muamalah kekinian, muamalah mantan Islam, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, la ya'tiyanna 'ala an-nasi zamanun la yuwal mar'u bima akhadha min malihi an min halal aw min haram. Akan datang suatu zaman di mana seseorang tidak peduli lagi dari mana mengambil mata pencariannya, dengan cara yang halal maupun yang haram. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW pada umatnya, di mana Bapak Ibu, muamalah dalam Islam atau yang saat ini disebut dengan jual beli atau perdagangan dibolehkan secara umum, ya, sebagaimana Allah berfirman, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan muamalah bentuk riba. Tetapi tidak semua, sebagian kaum muslimin mengenal tentang muamalah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan banyak di antara kaum muslimin jatuh dalam perbuatan zalim atau bermuamalah ribawi atau berbuat suatu hal yang berbau mudarat, yang tidak jelas, ya, yang mengandung manipulasi atau perjudian. Nah, inilah yang kemudian dilarang oleh Islam. Penting sekali Bapak Ibu untuk kita mengetahui tentang muamalah yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nanti berkaitan dengan doa kita, ya, agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang sholatnya baik, rajin ke masjid, tetapi muamalahnya itu haram, ya, tidak perlu lagi riba, ya, bahkan mungkin dia berbuat zalim, menjual barang-barang yang dilarang. Ya, ini berbahaya sekali, sehingga doa-doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW mengingatkan kepada kita dalam sabdanya, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bih. Setiap daging yang tumbuh dengan cara yang tidak diridhoi, dengan cara yang haram, maka neraka lebih berhak baginya. Ya, jadi kita harus mengenal hal ini dengan baik. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, Islam ini adalah agama yang lengkap dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menolak pemikiran orang liberal bahwasanya Islam ini dasar-dasar hukumnya tidak mampu untuk menjawab permasalahan-permasalahan kontemporer, karena dalil-dalil mereka terbatas. Mereka mengatakan seperti itu.
sehingga harus dengan pemikiran-pemikiran teori-teori manusia sekarang. Tidaklah benar demikian, Bapak Ibu. Ya, memang setelah wafatnya Rasulullah SAW, wahyu tidak turun lagi. Ya, dengan wafatnya Nabi maka tidak turun lagi wahyu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sudah menyempurnakan agama ini. Ya, dengan adanya para ulama, mereka memiliki pemikiran-pemikiran, otak-otak yang cerdas, mampu menjawab dengan dalil-dalil yang syar'i dari ayat Al-Quran maupun hadis Nabawi permasalahan-permasalahan sekarang ini. Berapa banyak fatwa, bahkan mungkin ratusan ribu fatwa yang keluar dari para ulama-ulama yang ikhlas ahlu sunnah wal jamaah. Mereka mampu menjawab masalah-masalah sekarang ini kontemporer, ya, dengan apa? Al-Quran dan hadis. Karena orang-orang liberal tidak paham Al-Quran, tidak mau belajar besar, tidak mau mendalami hadis Nabi yang begitu banyak, sehingga mereka memahami agama ini dengan akal saja. Menurut mereka terbatas. Tidaklah demikian. Jadi para ulama sudah mengumpulkan masalah-masalah dalil-dalil yang syar'i. Ya, ini bagian ibadah, ini bagian muamalah, kemudian kaidah-kaidah, ya, itu semua diambil dari ayat maupun hadis. Misalnya Nabi SAW bersabda, la darara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Ya, dari hadis ini saja banyak diambil hukum, ya, dan faedah. Hadirin sekalian. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 168, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah kamu di muka bumi ini dengan cara yang halal dan thayyiban, dengan cara yang baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Ya, innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Jangan ikuti setan, ikuti Nabi. Ya, disuruh untuk makan minum dengan cara yang halal dan baik. Ya, Nabi menyebutkan ada seseorang yang lelah, kehabisan bekal. Kemudian dia di dalam perjalanannya itu berdoa kepada Allah. Ini faktor-faktor istijabah doa terpenuhi sebetulnya. Doa fis safar mustajab. Doa ketika kita lagi bersafar itu mustajab dari. Makanya kalau kita bersafar jangan lupa doa. Ya, banyak doa, misalnya ke Malang atau ke Semarang, ke Jakarta, jangan lupa doa. Doakan keluarga, anak-anak, cucu, ya. Kita berdoa kepada Allah itu mustajab. Ya. Tapi orang ini ketika dia berdoa, kata Nabi tidak digabungkan doanya. Nabi menjelaskan dia ketika dia mengangkat kedua tangannya, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa libasuhu haram, wa hudiya ya bil haram, fa anna yustajabu lahu. Ya, makannya dari yang haram, minumnya dari yang haram. Ya, apa yang dia konsumsi dari yang haram, terus bagaimana bisa digabungkan doanya? Hadirin sekalian. Nah, ini begitu penting sekali Bapak Ibu untuk kita mencari mata pencarian bisnis muamalah yang yang halal, yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya kita, para rasul, para nabi disuruh untuk mencari rezeki atau mengkonsumsi hal-hal yang halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 51, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul-rasul, kulu minat thayyibati wa'malu salihan. Ya, wahai para rasul-rasul, makanlah dari yang baik-baik, wa'malu salihan, dan beramal yang saleh. Inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya aku itu dengan apa yang kamu kerjakan mengetahui. Ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu,
mengingatkan kalau kita bermuamalah jangan lupa akhirat. Ya, harus sadar akhirat. Alhamdulillah pada zaman kita sekarang ini sudah mulai banyak orang hijau, sudah banyak orang paham tentang masalah agama. Ya, ini patut kita syukuri. Ya, sudah mulai banyak sadar akhirat. Tidak hanya masalah agama, masalah ibadah juga. Ya, ini alhamdulillah orang hijrah bertaubat sebelum meninggalkan dunia ini. Ya, itu lebih baik sekali. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita ketika bermuamalah, muamalah yang halal, jangan yang haram. Kemudian diingatkan masalah akhirat bahwa kita suatu hari akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentang masalah penghasilan halal haram ini. Allah berfirman, "Wa lil mutaffifin alladzina idza ktabu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ulaika yadhunnu annahum mab'utsun li yawmin 'adzim yawma yaqumu an-nasu li rabbil 'alamin." Jadi celakalah orang-orang yang berbuat curang dalam takaran dan penipuan. Kata Allah SWT demikian. Ya, diingatkan oleh Allah, tidakkah mereka yakin akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat? Tidakkah mereka tahu yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, nanti manusia itu akan berdiri di hadapan Allah satu persatu tanpa terjemah. Kita akan takut seperti itu. Ayat ini mengingatkan Bapak Ibu, kalau kita bermuamalah ingat akhirat, ingat Allah, sehingga tidak menipu, tidak berbuat zalim, tidak bermuamalah ribawi, ya, tidak melakukan gharar, bisnis-bisnis yang tidak jelas. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah waktu menjadi khalifah membuat regulasi peraturan. Jadi dia mengatakan, la yatajir fi aswaqina ila man qad faqiha. Tidak boleh berdagang di pasar-pasar kami kecuali orang yang ngerti ilmu dagang syariah Islam. Ya. Mungkin bahasanya tidak boleh membuka kios, warung-warung, ya, kecuali yang ngerti tentang dagang Islam. Kalau tidak akan menipu, berbuat zalim, bermuamalah ribawi. Ya, sampai seperti itu. Bapak Ibu, jadi kita disuruh bermuhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Katanya Umar begitu. Kalau kita di dunia, Bapak Ibu, pintar-pintar menghisab, menghitung-hitung diri kita, nanti kita akan mudah mendapatkan hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama dalam masalah haramnya. Jangankan yang haram, para sahabat dulu, katanya Abu Bakar, kami meninggalkan hal-hal yang halal, tapi kami hampir tidak tahu, kurang jelas. Kami tinggalkan bahwa itu halal. Takut kami ini jatuh dalam perbuatan yang haram. Begitu juga Umar mengatakan, kita kunna nada asyarat bab halal. Kita sering meninggalkan beberapa atau puluhan masalah-masalah yang halal, khawatir terjatuh dalam masalah yang haram. Ya, terutama masalah syubhat. Karena Allah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Innal halala bayyinun wal haram bayyinun." Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Wa bainahum umurun mushtabihatun. Tapi di antara yang halal dan yang haram itu ada perkara-perkara yang disebut dengan mushtabihat, yang tidak jelas. La ya'lamu katsirun minan nas. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang banyak manusia tidak tahu. Kalau kita Bapak Ibu terkadang justru yang syubhat itu yang dikerjakan, belum jelas hukumnya, hal haramnya tidak apa-apa, belum jelas hukum haramnya tidak apa-apa. Padahal kita disuruh menjauhi yang syubhat itu, disuruh menjauhi. Begitulah para sahabat. Mereka takut hal-hal yang haram masuk dalam negeri. Banyak di antara kita kaum muslimin rajin ibadah umroh, tapi kalau sudah balik ya main haram lagi, korupsi lagi, nipu lagi, mencuri lagi, begitu. Hadirin sekalian. Nah, ini sangat disayangkan.
Jadi dalam akad jual beli itu Bapak Ibu ada hal-hal yang dilarang. Yang pertama misalnya akad jual beli itu menyulitkan dalam hal ibadah. Ini tidak boleh. Walaupun jual belinya itu halal. Misalnya kadang-kadang kita ini melalaikan hal ini. Ya, jual beli sudah masuk waktu azan. Kita ini harus sholat ke masjid, tapi masih apa? Melayani. Terutama laki-laki punya kewajiban. Ini tidak boleh. Atau membuat dia itu sampai meninggalkan sholat, sampai masbuk itu tidak boleh kata ulama. Ya, seperti hari Jumat, tidak hanya hari Jumat apapun. Hadirin sekalian, tinggalkan. Kalau sudah mendekati apa? Azan sudah apa? Meninggalkan. Atau ganti yang tidak punya kewajiban sholat berjamaah di masjid, seperti ibu-ibu misalnya. Ya. Nah ini harus kita pahami di sini, terutama sholat Jumat, ya itu tidak boleh. Ya sudah azan kemudian transaksi, batal itu haram. Ya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Jumu'ah, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dipanggil ketika waktu sholat Jumat, segeralah menuju panggilan Allah. Wadzarul bai' utruku tijarah. Jadi tinggalkan perdagangan itu. Ya, menuju zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Nah ini yang terkadang Bapak Ibu manusia tidak peduli sudah. Ya, yang perlu kita pahami di sini ada konsep dalam kita mendapatkan rezeki. Yang pertama yang harus kita pahami Bapak Ibu bahwasanya setiap dari kita ini sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan takut miskin. Yang penting kita berusaha, jangan malas. Kita tawakal kepada Allah, cari rezeki yang halal. Udah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Setiap yang di bumi ini, yang berjalan di bumi ini, baik manusia maupun hewan, udah dijamin rezekinya. Tidak akan tertular dan tertukar maksudnya rezekinya. Ya pasti. Jangan khawatir, Allah Ar-Razzaq. Allah Maha Pemberi apa? Rezeki. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, tidaklah seorang itu mati kecuali sudah sempurna rezekinya. Sudah sempurna apa? Rezekinya. Ya mungkin awalnya biasa atau kurang sisi ekonomi. Suatu hari pasti Allah akan beri rezeki mendadak. Ya pokoknya disempurnakan rezekinya. Bahkan ada suatu kisah Bapak Ibu, ada seseorang kecemplung sumur. Kecemplung apa? Sumur. Tapi alhamdulillah banyak orang tahu akhirnya ditolong, diangkat. Ternyata masih hidup. Kemudian dikasih segelas susu. Bukan jahe ya, susu. Ya, segelas susu. Dia minum sampai habis. Orang-orang ini heran, kok bisa selamat kamu dari sumur yang agak dalam? Kok bisa selamat? Mulai dia alhamdulillah, dia mulai menceritakan tentang kronologi kenapa dia nyemplung sumur. Dia maju ke sumur itu, ke pinggir sumur, menceritakan, saya ketika berdiri tiba-tiba terpleset. Ternyata terpleset dia, gak lama akhirnya mati. Bapak Ibu, di sini kita bisa mengetahui bahwasanya orang ini gak mati kecuali rezekinya udah disempurnakan. Sampai masalah satu gelas susu dia minum, sempat dia minum sebelum dia mati sungguhan. Jadi sudah disempurnakan oleh Allah SWT rezekinya. Cuma kata Nabi, la tastabtiu, jangan anggap remeh ya rezeki itu, jangan merasa cepat dulu, pengen cepat-cepat dapat rezeki yang banyak, belum saatnya. Itu yang dilarang. Ya, misalnya belum waktunya dapat tender dipaksakan, akhirnya nyogok kan begitu ya. Ya haram, belum saatnya, memang uangnya pas-pasan, belum bisa untuk beli rumah, dipaksakan.
akhirnya ya wis ngambil KPR riba kan begitu ya. Belum belum artinya belum ada kesempatan untuk dapat kerja ya, perlu waktu perjuangan, tapi dipaksakan cepet-cepet pokoknya harus dapat kerja jadi PNS, ujung-ujungnya nyogok ya, seperti itu yang dilarang dalam Islam. Hadirin sekalian, muamalah yang dilarang ya, jadi sebetulnya dalam Islam boleh saja muamalah, tapi tadi jauhi 3 unsur: kezaliman, riba, dan apa? Gharar yang tidak jelas. Apa yang maksud dengan kezaliman itu, Bapak Ibu? Kezaliman itu secara bahasa artinya wad'u syai' fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempat. Ya, tetapi kezaliman yang syar'i itu adalah mengerjakan larangan. Ya, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perintah. Itu namanya apa? Kezaliman. Dalam muamalah, apa yang disebut dengan kezaliman itu? Bapak Ibu, banyak sekali kezaliman dalam bermuamalah. Misalnya yang pertama, Bapak Ibu, kezaliman tentang hak Allah Subhanahu wa taala, tidak mau bayar zakat. Ya kan? Tidak mau bayar apa? Zakat, tidak mau mengeluarkan zakat. Sudah sampai nisab. Nisabnya itu harganya 85 gram emas, harga 12 gram emas. Ya, tahun depan masih segitu. Sudah sampai haul, maka harus mengeluarkan zakatnya 2,5%. Ya, tidak berkurang hartanya itu, bahkan bertambah sampai 100 juta, 200 juta begitu. Maka dia harus mengeluarkan zakatnya berapa? 2,5%. Tapi dia tidak keluarkan. Nah, ini zalim. Ya, zalim kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, ada rezeki itu macam-macam. Ya, ada yang dengan cara kita bekerja, jasa dan sebagainya. Ada juga rezeki itu dari pemberian orang. Ini khususnya bagi orang-orang miskin, fuqara wal masakin. Ya, itu zakat itu rezekinya orang fakir miskin. Dalam harta kita itu masih ada yang kotor, harus dikeluarkan. Itu miliknya fuqara wal masakin. Itu berikan. Jangan sampai diperlambat. Ya, itu haknya mereka. Kalau diperlambat kita dosa besar. Ya, sedangkan kebutuhan orang fakir miskin itu, Bapak Ibu, ya kita tidak tahu. Ya, tidak bisa diperlambat juga, mereka butuh itu. Permasalahannya sekarang misalnya lembaga zakat, lembaga amil zakat. Ya, sebetulnya bagus membantu menyalurkan zakat-zakatnya aghnia, para orang-orang kaya disalurkan ke fuqara wal masakin, atau 8 golongan itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya, terutama fakir miskin, Bapak Ibu. Tetapi kemudian diinvestasikan, baik sama lembaga zakat. Ini uang zakat, bukan mudharabah, bukan bisnis hasil bagi, bukan. Tapi uang apa? Zakat diinvestasikan ke bisnis yang lain. Boleh tidak seperti ini? Ya, di sini para ulama jumhur mengatakan tidak boleh. Karena ya, walaupun misalnya tidak semuanya, sedikit diambil diinvestasikan. Karena kita tidak tahu kebutuhannya orang fakir miskin. Jadi dia butuh. Waktu butuh hartanya masih diinvestasi di bisnis. Pertanyaannya, ya kalau rugi bagaimana? Kalau kamu, siapa yang mengganti? Siapa yang bisa menjamin? Bapak Ibu, menyalurkan zakatnya kepada fakir miskin. Ya, padahal orang kaya itu mengamanatkan kepada amil zakat, kepada lembaga zakat, agar zakatnya ini dibagikan kepada siapa? Fuqara miskin secara langsung. Ya, makanya kalau bisnis yang bisnis inilah, ini berbahaya sekali. Ini hartanya orang fakir miskin, hartanya orang-orang yang berhak menerima. Ya, jangan diakhirkan. Kita nggak tahu kebutuhan orang. Terkadang dia butuh sekali, Bapak Ibu, orang miskin itu. Ya, lis-sa'ili wal mahrum. Ya, orang-orang yang tidak mampu itu harus diberikan zakatnya secepatnya. Ya, jadi mari kita keluarkan zakat kita kalau memang itu harus ya sudah sampai nisab.
Ya, zakat itu Bapak Ibu adalah uang lebih suatu keperluan semuanya, kemudian sisanya itu seharga 85 gram emas dan sudah setahun, ya harus dikeluarkan apa zakatnya, begitu. Jadi harus dibersihkan karena harta ini masih kotor, ya bukan bulanan, bukan. Makanya para ulama mengkritik namanya zakat profesi. Ya, zakat profesi itu bukan zakat. Kalau sedekah bulan itu nggak boleh. Seorang mengatakan setiap terima gaji langsung saya keluarkan zakatnya 2,5%. Itu bukan zakat itu. Tapi nanti di akhir tahun hartanya banyak, dia nggak keluarkan zakat. Yang seharusnya keluarkan zakat itu yang paling penting. Ketika ditanya kenapa kamu nggak keluarkan zakat, terus saya sudah keluarkan zakat kok setiap bulan. Justru dia dosa besar. Ketika akhir tahun dia tidak mengeluarkan apa zakatnya. Setiap bulan ini bukan zakatnya. Ya walaupun itu baik untuk fakir miskin, membantu dan disetujui sama pemerintah, ya dikeluarkan. Pemerintah langsung memotong 2,5% gaji sebagian PNS misalnya, dikatakan zakat profesi. Nanti setelah akhir tahun nggak bayar zakat lagi, padahal itu yang paling wajib. Ketika hartanya sudah sampai nisab, ternyata dia tidak bayar pajak, tidak mengeluarkan apa? Zakat, bukan pajak. Beda zakat dengan pajak itu beda. Kalau zakat ketentuannya sudah dari Allah Subhanahu Wa Taala sekian persen. Tapi kalau pajak ketentuan dari pihak yang paling kuat, pemerintah misalnya. Kalau dalam Islam, pajak termasuk kezaliman juga, Bapak Ibu. Termasuk apa? Kezaliman. Pada zaman Nabi tidak ada pajak. Pada zaman Nabi tidak ada pajak. Justru Nabi itu menghapus pajak 10% yang masih sisa di zaman jahiliyah, masalah perdagangan ya misalnya. Pada zaman Khulafaur Rasyidin tidak ada pajak. Ya, pada zaman Umar bin Abdul Aziz tidak ada pajak. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya pemerintah 2 tahun lebih sedikit begitu, adil. Bahkan zakat-zakat yang terkumpul tidak ada yang mau mengambilnya. Ditaruh di Afrika semuanya bisa cukup. Zakat uang emas dikasih, tidak ada yang mau, Bapak Ibu. Karena di pemerintah dengan adil, tidak ada kezaliman, tidak hanya kesejahteraan dirasakan oleh masyarakat, binatang-binatang merasakan juga. Sampai binatang buas itu bergaul dengan binatang yang tidak buas. Ya, kambing bergaul sama singa, harimau atau itu beras gitu. Ular sama ayam. Baru setelah dia wafat, penggantinya mungkin kurang adil. Ya, menarik pajak. Jadi ada orang bisa kehilangan kambingnya karena dimakan serigala. Langsung orang ini mengatakan berarti negeri ini ada kezaliman. Dia nggak tahu kalau khalifah sudah wafat. Benar, ada kezaliman. Dia tahunya dari mana? Kambing yang dimakan apa? Serigala. Dengan serigala bermain sama kambing selama 2 tahun. Itu masalah pajak belum lagi yang lain. Ya, sehingga banyak musibah-musibah Bapak Ibu di negeri kita. Nabi dalam hadis yang sahih Muhammad dan yang lainnya, Nabi mengatakan inna ashabal maksi finnar. Maks itu artinya dharibah atau kharaj, pajak. Sesungguhnya penarik pajak itu tempatnya di neraka. Ya, apakah bisa negeri seperti sekarang ini tidak ada pajak? Ya kita harus yakin dengan Allah. Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Allah yang menjamin makhluknya. Kalau kita mengikuti aturan Allah pasti bisa. Ya, bahkan ada beberapa negeri tanpa pajak, kan mereka negeri-negeri kafir. Seperti beberapa negeri jajahan Inggris masuk Commonwealth itu. Ada juga Monaco, tidak ada pajak. Ya, hadirin sekali. Di negara sana juga ada pajak, tapi ada namanya refund tax. Dikembalikan pajaknya 85% atau 70%. Ya, kalau di sini ada refund tax tidak ada. Ya. Biasanya dibagikan ketika apa?
mau Christmas bulan Desember itu, ya dapat banyak. Ya orang-orang Indonesia juga yang tinggal di sana di Australia dapat banyak juga, sampai 60 juta, 75 juta untuk holiday. Karena setiap gajian dipotong pajak sebagai pajak, tapi dikembalikan, walaupun tidak semuanya tapi masih penting. Hadirin sekalian, nah, itu contoh saja bahwa pajak bagaimanapun kezaliman. Tentunya kita berdoa semoga pemerintah lebih bijak dalam masalah ini, ya, agar rakyatnya bisa makmur. Hadirin sekalian, jadi kembali kepada tentang kezaliman ini, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, karena kezaliman itu kegelapan nanti pada hari kiamat. Ada juga kezaliman pada orang tertentu, ya, misalnya menjual barang-barang yang dilarang, yang najis misalnya, itu tidak boleh. Atau berjual beli barang yang terpaksa. Bagaimana hukumnya? Kalau misalnya seseorang memaksa kita untuk membeli dengan ancaman, beli barang, kalau enggak saya habisi kamu, itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Jadi jual beli harus saling apa? Tarawih, ridho, sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian makan di antara kalian dengan cara yang batil, muamalah dengan cara yang batil, kecuali tijarah. Tijarah itu apa? Bisnis, ya, muamalah saling ridho. Tidak boleh mengancam, kalau kamu tidak beli barang saya habisi kamu. Itu tidak boleh. Tapi bagaimana misalnya orang terpaksa, misalnya dia butuh uang untuk beli obat untuk ibunya misalnya, tidak ada uang, dia punya jam tangan atau arloji misalnya harganya 100 juta ya, atau 10 juta lah, gitu. Dia bilang sama temannya, belilah jam ini, saya butuh uang, saya ini belinya 10 juta, udah beli 5 juta atau 4 juta sudah. Ya, dia terpaksa, boleh nggak membeli barang seperti ini, terpaksa. Di sini berselisih para ulama, ada yang mengatakan tidak boleh, tapi pendapatnya lemah. Justru jumhur para ulama mengatakan boleh, karena pemilik barang itu walaupun terpaksa. Bahkan yang membeli membantu, dengan dibeli itu dia dapat uang, sehingga beli apa? Obat untuk ibunya. Dia bertobat. Ya cuma jangan dijadikan sebagai kebiasaan. Ayo kita pulaan barang yang model-model seperti itu. Ya, beli murah-murahan kemudian kita jual harga apa yang mahal. Orang-orang terpaksa sudah. Jangan. Justru kalau kita sesama Muslim harus kerjasama. Bila perlu kita apa? Misalnya arlojinya 10 juta, udah saya beli 12 juta. Kalau memang untuk kamu berobat, ya perlu seperti itu. Atau kalau lebih 9 juta, 8 juta, menolong dia. Ya, jangan terlalu kenceng, ya harus 500.000, belinya 10 juta. Ya Allah, dia siapa? Butuh fulus, mau nggak mau. Ya, ini juga sangat disayangkan. Ada sedikit keterpaksaan. Ya, hadirin sekalian. Nah, ini yang harus dihindarkan tentang jual beli seperti ini. Ya. Kemudian juga Bapak Ibu, jual beli tentang akad id'an. Akad id'an itu adalah akad transaksi di mana pihak yang kuat secara ekonomi memaksakan harga dengan persyaratan yang menguntungkan pihak, kedua belah pihak misalnya. Akad id'an itu contohnya seperti perusahaan-perusahaan pemerintah, BUMN, PDAM, atau apa? PLN, yang kita tidak bisa berbuat apa, kita harus yang penting akadnya itu kita harus mengikuti saja sudah. Ya, tidak bisa tawar menawar, tidak bisa. Pokoknya bulan ini sekian kamu harus bayar, kalau enggak saya matikan ini listriknya. Kan nggak bisa tawar menawar. Cuma diharuskan pemerintah dalam masalah ini harus adil.
buat syarat-syarat yang menguntungkan, jangan terlalu berbuat zalim. Ya, insya Allah kurang lebih seperti dia menghitungnya. Ya, jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tawar menawar nggak bisa. Ya sudah, 200.000 sebulan, kamu harus bayar. Kalau enggak, putus. Ya. Atau yang tidak boleh Bapak Ibu, misalnya nggak bisa bayar bulan ini, denda sekian. Bulan depan tidak bisa bayar, denda lagi lebih banyak lagi, itu yang tidak boleh. Itu yang zalim. Ya, itu yang apa? Yang zalim tidak boleh. Denda berlebih-lebih alasannya sebagai efek jerah, boleh seperti itu. Ya, itu termasuk kezaliman. Ya, pertama akad ini sudah dibolehkan karena dia pihak yang punya kekuatan, di sini pemerintah. Tapi dia tidak boleh terlalu menzalimi dengan denda yang begitu apa? Besar, naik terus. Misalnya nggak diputus listriknya, tapi dendanya terus naik terus. Itu yang tidak boleh. Transaksi ini dilarang dalam Islam karena ada unsur kezaliman. Jadi bahan ya. Ada juga unsur kezaliman yang lain Bapak Ibu, jual beli barang najis seperti khamar ya, kemudian babi, kemudian anjing, begitu. Nah, itu jelas-jelas barang yang tidak boleh, bahkan mungkin narkoba yang merusak bangsa, ya itu bisa hukumannya mati, dibolehkan para ulama karena itu membahayakan sekali. Ya, barang-barang yang najis ini tidak boleh, jangankan yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Ya, kita saja Bapak Ibu dalam sholat disuruh bersih. Pertama kali Nabi diangkat sebagai Rasul setelah ada turun surah Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir dan bajumu ya Muhammad bersihkan tempat sholatmu, ya, karena rumah Allah masjid juga harus bersih, yang sholat jaga kebersihan, kamar mandinya harus bersih. Islam perhatian sama kebersihan. At-tahuru syatrul iman. At-tahuru syatrul iman. Tahur, kebersihan itu kesucian bagian daripada apa? Keimanan. Ya. Sedangkan Islam melarang hal-hal yang najis. Mengambil barang-barang yang kemudian dijual belikan. Ya, ini tidak boleh. Hadirin sekalian. Kecuali ada perkara yang kita diajarkan, misalnya kulitnya itu tidak apa-apa setelah disamak, ya itu tidak ada masalah. Kulitnya walaupun dia bangkai tapi sudah disamak, itu yang dibolehkan untuk menggunakan kulitnya itu. Ada juga dengan istilah jalalah. Apa itu jalalah? Ya tidak boleh memakan jalalah. Jalalah itu adalah binatang yang terbiasa makan kotoran, tinja manusia, ikan, bisa juga ayam atau kambing, sapi, onta. Dia tidak seperti yang lainnya. Dia cenderung makan itu. Lele misalnya, ya banyak lele kalau kelincar gede begitu besar. Apakah boleh diperjualbelikan itu? Tidak boleh. Harus dikarantina dulu. Ya, berapa karantinanya? 3 hari. Sampai dia terbiasa makan seperti sebelumnya. Tabiatnya makan makanan biasa, bukan tinja. Ada juga ulama memberikan syarat kalau binatang besar seperti sapi, kambing, onta sampai 30 hari, 40 hari. Tapi ini pendapat dikembalikan, pokoknya binatang ini sudah makan seperti yang lain, tidak makan tinja lagi. Itu boleh dikonsumsi, dijual beli, dan juga diminum susunya. Tapi kalau masih jalalah, suka makan kotoran, ini tidak boleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abu Dawud Nasai dikatakan di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an akil jalalah. Nabi melarang keras memakan binatang yang jalalah. Ya, jalalah itu apa? Binatang yang cenderung dan suka makan kotoran manusia, itu tidak boleh.
Ya. Jadi masih banyak lagi hal-hal yang perlu kita ketahui, Bapak Ibu, tentang jual beli yang dilarang. Ya barangkali sampai di sini ada pertanyaan.